Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Al-Quran terdiri dari banyak surah. Surah pertama itu adalah surah Al-Fatihah, yang biasa dikenal sebagai Mother of the Quran. Oleh karena itu, studi kita kali ini membahas tentang Mother of the Quran tersebut. Ini merupakan sebuah kajian logis. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Namun bukan lantas berarti di dalamnya ada 7 kalimat, ya. Karena ayat-ayat yang lain itu merupakan anak kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Oleh karena itulah, dalam kajian kita kali ini hanya dibahas ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Nah, inilah bunyi dari perkataan Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala pujian bagi Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Umat Islam yakin bahwa ini merupakan wahyu Allah. Umat Islam yakin wahyu Allah itu hanya diterima oleh Muhammad dan hanya Muhammad seorang, tidak ada yang lain. Allah sendiri yang menyampaikan itu. Jadi kita bisa melihat konteksnya waktu itu Allah berbicara kepada Muhammad, dan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Muhammad seperti inilah kalimatnya, ya. Jadi Allah waktu itu kepada Muhammad, dia mengatakan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala pujian bagi Allah. Itulah yang didengar oleh Muhammad dan kemudian dituliskan. Nah, dalam dua kalimat ini, akar masalahnya itu terletak pada kata Allah, ya. Jadi Allah yang berbicara menyebut Allah yang Maha Pengasih, segala pujian bagi Allah, ya. Secara logika, Allah yang disebut dalam dua kalimat ini itu berbeda dari Allah yang berbicara. Nah, dari sini tampak jelas bahwa Allah yang disebut dalam ayat di atas, dua ayat di atas, itu bukanlah Allah yang sedang berbicara. Dengan demikian dapat disimpulkan ada dua Allah, yaitu Allah yang berbicara dan Allah yang Maha Pengasih dan pujiannya itu bagi Dia. Nah, kalau seandainya bahwa Allah yang dalam ayat itu adalah Allah yang berbicara, seharusnya redaksinya adalah dengan namaku yang Maha Pengasih, segala pujian bagiku. Atau Allah dapat berkata, katakanlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala pujian bagi Allah. Jadi secara tidak langsung di sini Allah minta Muhammad untuk mengucapkan kembali. Redaksi seperti ini dapat dijumpai dalam surah-surah lain, ya. Nah, jadi artinya Allah pernah melakukan seperti itu. Katakanlah. Jadi secara tidak langsung Allah ingin mendiktekan kepada Muhammad. Nah, tetapi faktanya kan tidak, ya. Faktanya kan tidak seperti dua redaksi ini. Nah, ini mau membuktikan bahwa benar ada dua Allah. Sekarang kita melihat ayat yang berikut, ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Sengaja kata engkau tidak menggunakan huruf kapital karena ketika diucapkan tidak jelas apakah E dalam engkau itu huruf kapital atau huruf kecil. Nah, tetapi dari segi bahasa, kata engkau
ini merujuk kepada Muhammad. Karena apa? Karena konteksnya Allah berbicara kepada Muhammad. Muhammad adalah lawan bicaranya. Jadi ketika Allah mengatakan hanya kepada engkaulah, maka engkau itu adalah lawan bicaranya. Dan lawan bicaranya di sini adalah Muhammad. Ya. Itu. Jadi dari sini tampak jelas bahwa Allah menyembah dan mohon pertolongan kepada Muhammad. Luar biasa. Kalau seandainya bukan seperti itu, seharusnya redaksinya hanya kepada kamilah engkau menyembah dan hanya kepada kamilah engkau mohon pertolongan. Jadi kalau Muhammad yang menyembah dan mohon pertolongan kepada Allah, redaksinya harus seperti ini. Ya, hanya kepada kamilah engkau menyembah dan hanya kepada kamilah engkau mohon pertolongan. Tetapi kan faktanya tidak. Ini sekali lagi membuktikan Allah menyembah dan mohon pertolongan kepada Muhammad. Nah, kita sampai pada kesimpulan atas kajian 3 ayat surah Al-Fatihah. Dari kajian di atas tampak jelas bahwa Allah Islam itu ada 2. Praktis ini sudah bertentangan dengan konsep tauhid. Ya. Tetapi Allah yang ada 2 ini merupakan kesimpulan logis. Karena tampak dalam Al-Quran sendiri, sekalipun tidak ditulis secara eksplisit, namun secara implisit nampak bahwa Allah Islam itu ada 2. Berikut, Allah menyembah dan mohon pertolongan kepada Muhammad. Luar biasa. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, dia menyembah dan mohon pertolongan kepada Muhammad. Dari 2 poin ini dapat disimpulkan bahwa surah Al-Fatihah bukanlah wahyu Allah. Dan kalau dikatakan bukan wahyu Allah, maka haruslah dikatakan surah Al-Fatihah merupakan rekayasa Muhammad. Keterbatasan manusiawinya ini membuat adanya kekacauan bahasa dalam surah tersebut. Nah, jika benar surah Al-Fatihah ini rekayasa Muhammad, maka kesimpulan radikal yang dapat diambil itu adalah Allah Islam itu adalah Muhammad. Karena Muhammadlah yang disembah dan dimohon pertolongannya. Sekian kajian atas surah Al-Fatihah. Semoga membawa pencerahan kepada Anda. Sekian dan terima kasih.